Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Yang Tuhan kehendaki. Banyak orang ingin menaikkan gengsinya, prestise atau nilai kemanusiaannya dengan harta, kekayaan, pendidikan, perbuatan sosial, jabatan tinggi, dan tak terkecuali nilai-nilai keagamaan. Tidak ada yang salah dengan harta, pendidikan, perbuatan sosial, pangkat, dan keagamaan. Hanya saja semua itu bukan keutamaan atau menjadi tujuan. Semua itu hanya alat fasilitas yang mestinya kita pakai untuk sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, melakukan firman Tuhan. Persembahan salah satu media keagamaan untuk menunjukkan ibadah dan kedekatan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan persembahan tidak melulu dalam bentuk korban bakaran atau materi yang disampaikan kepada Tuhan. Sayangnya, tak jarang orang salah mengerti dengan persembahan itu. Mengira dengan persembahan maka semuanya bereslah nilai-nilai religiusnya. Tidak. Jangan kita pernah mengira semakin besar persembahan, semakin banyak maka baiklah ukuran keagamaannya. Tidak. Ada celoteh, canda, atau anekdot dalam komunitas sosial yang kemudian masuk menjadi anekdot kaum religi. Ujaran yang terucap selain donatur dilarang bicara. Sebuah kritisi kepada pengagung para donatur komunitas sosial agama. Bahkan persembahan dianggap sebagai donasi. Persembahan jika tidak dipahami dengan benar akan membawa orang jatuh kepada sikap percaya dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan tidak melihat Tuhan sebagai sumber persembahan. Bisa menjadi dingin dan tidak peka kepada belas kasih. Tuhan ada bersama dengan orang-orang berdosa dan disisihkan makan bersama, dan ini menjadi cibiran para religius. Dan Yesus menegurnya dengan firman-Nya supaya melihat kembali arti firman-Nya. Apa yang Tuhan mau dari kita akan firman-Nya? Hari ini kita disegarkan kembali. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Maksudnya teruslah menelaah dan menekuni, mempelajari arti firman Tuhan. Pergi, di sini berarti lanjutkan. Teruslah menelaah, menekuni, mendengar, membuat menjadi habit, norma praktis. Membiasakan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yakni belas kasihan. Belas kasihan adalah niat baik disertai tindakan baik yang dilakukan untuk menolong mereka yang menderita dan sengsara. Tuhan tidak membutuhkan persembahan, tetapi Tuhan mau kita menjadi alatnya menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang menderita. Belas kasih kepada yang sengsara dan susah, yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan mau kita memiliki keinginan baik dan dilaksanakan kepada mereka yang susah. Tuhan datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ia telah mati untuk kita semua orang berdosa. Ia membenarkan kita agar hidup beriman dengan benar dan melakukan tindakan belas kasih kepada sesama kita. Amin, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami hari ini. Engkau menghendaki kami melakukan belas kasih. Ya Tuhan Allah, tolong kami untuk selalu memahami. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, kami yakini karena ketergantungan kami kepada Tuhan, dan kami boleh melihat sesama kami yang menderita. Biarlah Tuhan, semua tindakan-tindakan kami, apapun yang kami lakukan sebagai cara kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki.
melakukan tindakan belas kasih kepada sesama kami, di mana kami menemukan orang-orang yang menderita, berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kesengsaraan. Biarlah niat hati kami melakukan tindakan kebaikan, karena itulah yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Allah, kami adalah orang yang berdosa dan Engkau menyelamatkan kami. Dan biarlah keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami memampukan kami untuk melakukan tindakan belas kasih seperti Engkau yang telah berbelas kasih melihat kami orang-orang yang menderita karena dosa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami memohon pengasihan-Mu untuk setiap orang-orang yang peduli karena imannya melakukan tindakan-tindakan kasih. Engkaulah yang memberkatinya. Dan biarlah tindakan kasih menjadi cara Tuhan untuk menolong banyak orang-orang yang menderita. Terima kasih Tuhan Allah, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.